Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepadanya, kita membawa pujian dan penyembahan kita, supaya berkat Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala. Saya mohon dengan kasih Mas Yose membuka di dalam doa. Kita bersatu hati dalam Tuhan. Kita mau menghadap kepada Tuhan dengan hati yang terfokus kepada Tuhan. Dan setiap hati kita kita bertuju kepada Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Di pagi hari ini sukacita Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami ada di tempat ini di rumah-Mu Tuhan, beribadah bersama, memuji-Mu nanti bersama. Ya Bapa ya Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap di antara kami yang ada di tempat ini, Tuhan berikan kami kebenaran Tuhan, berikan kami keyakinan Tuhan, berikan kami keteguhan hati untuk selalu mengikuti Engkau, tetap setia kepada Allah Tuhan, hingga sampai nanti Engkau akan kembali. Ya Bapa ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan yang kami berbuat. Kiranya Engkau melayani kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dengan keadaan yang kudus. Dan Tuhan kami berdoa untuk setiap para pelayan-Mu yang di tempat ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Karena kami mau melayani Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya masyarakat kami, tapi semua yang ada di tempat ini, para jemaat yang di tempat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Dan biarlah Engkau berikan kami kerelaan hati Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Dan kami tak lupa berdoa untuk saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan antar mereka hingga sampai ke tempat ini tanpa kekurangan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, di mana saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah sakit penyakitnya, Tuhan berikan kesempurnaan, Tuhan berikan pemulihan yang berasal dari surga. Ya Bapa ya Tuhan kami serahkan kepada kami Tuhan, khususnya Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dengan firman yang disampaikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan. Inilah doa kami panjatkan semuanya ke dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Mazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajungan. Amin. Kita akan angkat pujian, sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di atas bumi.
begitu banyaknya persoalan di dalam kehidupan ini, begitu banyaknya hal di dalam kehidupan sehingga menyita fokus saya kepada Tuhan. Tapi saat saya berteduh di bawah kakinya, saya merasakan bahwa ternyata di dalam lembah kelam sekalipun Dia ada di samping saya. Terkadang kita tidak menyadarinya, kita tidak menyadari bahwa Dia dekat dengan kita. Saya merasa kebaikan Tuhan. Saya merasakan aku ada hari ini karena Engkau, karena kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku ada bukan karena aku ada dengan sendiri, tapi oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya menyaksikan indahnya kasih Tuhan, benar seperti pelangi sehabis hujan. Puji Terkadang kami tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia. Sampai kami pulang ke rumah-Mu, Engkau setia. Ajar kami untuk memiliki hati yang setia seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas mempersiapkan diri dengan kasih, Bapak Eko berdoa untuk persembahan. Bapak yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Bapak Engkau mengasihi kami, Engkau masih beri waktu, kesempatan buat kami datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau, kiranya persembahan ini dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami, ajar kami supaya kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami menyerahkan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh bangga.
Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita persiapkan hati kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita rindu
berkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini hanya Engkau yang menyampaikan, bukan orang lain, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam kasih karunia-Nya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang harta adalah bagian dari penyembahan dan kasih kepada Allah. Harta adalah bagian penyembahan dan kasih kepada Allah. Mari kita baca satu ayat dulu di dalam kitab Mazmur 76 ayat yang ke-12. Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Bernasarlah di hadapan Tuhan dan sampaikan nasarmu. Hari ini kita belajar tentang harta, atau harta itu biasanya pasti dihubungkan dengan apa, saudara? Dengan uang. Ya. Mungkin Mas Andres akan tampilkan itulah harta. Itulah sesuatu yang di hadapan manusia berharga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang harta atau uang kita perlukan. Tetapi kalau saya melihat atau melihat video berbagai perbuatan kejahatan, ya, berbagai perubahan pribadi seseorang, berbagai hal-hal bahkan yang menjijikkan, itu terjadi karena cinta akan harta. Karena pola pikir manusia itu begitu terpaut kepada cinta akan harta. Tetapi mari kita belajar bahwa di dalam kehidupan iman percaya kita, dalam kehidupan anak-anak kerajaan Allah, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, kita belajar untuk memiliki pola pikir yang bertolak belakang dari pola pikir manusia di dalam dunia yang cinta akan harta. Mari kita lihat yang berikut, bahwa pola pikir kerajaan dunia ini sehubungan dengan harta bertolak belakang dengan pola pikir warga kerajaan Allah. Kalau di dalam dunia ini orang, apalagi masa kini, menganggap harta itu sebagai harga diri. Kekayaan itu memberi status yang lebih tinggi. Itulah pola pikir manusia, apalagi zaman ini dan seterusnya. Nanti jauh akan lebih jelek lagi. Tetapi bukan berarti kita harus lepas dari harta.
di dalam dunia ini berpikir bahwa harta memberi status yang lebih tinggi dalam kehidupan sosial, harta membawa harga diri kita lebih tinggi, maka di dalam kerajaan Allah, harta adalah bagian dari penyembahan. Harta adalah bagian dari penyembahan. Yang kedua, harta merupakan sarana yang dipakai manusia untuk mendapatkan kepuasan ataupun kesenangan hidup. Nggak ada orang yang berpoya-poya tanpa uang. Nggak ada orang yang hidupnya pesta pora tanpa uang. Hartalah yang membawa kepuasan, kesenangan di dalam hidup. Tetapi marilah kita ingat kita warga kerajaan Allah. Harta yang ada pada kita itu sebenarnya milik siapa, saudara? Milik siapa? Milik siapa yang dikasih? Tuhan. Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kita tidak perlu menjadi orang yang bangga karena aku punya harta yang lebih. Harta itu adalah milik Allah yang dipercayakan agar kita bertanggung jawab. Yang ketiga, harta adalah lambang kekuasaan bagi orang dan lambang kebebasan. Coba kalau ada orang yang karena dia butuh, sungguh butuh uang, dan juragannya adalah orang yang memiliki kekuasaan dan ia bebas, juragannya bebas membuat dia kerja terus ya, tanpa istirahat dan lain sebagainya. Kalau salah dalam kerjanya dimarah-marah. Apakah yang kerja yang tidak punya harta itu bisa memarahi juragannya? Bisa? Tidak bisa, saudara. Harta itu lambang kekuasaan bagi manusia di dalam dunia ini. Kekayaan itu menjadi sesuatu yang bagi manusia dunia ini adalah segalanya. Kalau di dalam dunia ini orang menganggap harta itu adalah kekuasaan dan dia bisa berbuat segala macam karena harta itu. Dan ada orang-orang yang di dalam hidupnya pada saat dia mengalami kesulitan yang besar tentang keuangan, akhirnya terbuka jalan baginya untuk mendapatkan uang dari perbuatan jahat. Maka kuasa kegelapan akan membawa orang itu lebih. Ada satu cerita seorang peternak, dia punya banyak sapi di sana. Dia di hadapan masyarakat itu seorang yang sangat baik, selalu menyapa orang. Tetapi satu waktu dia mengalami kesulitan keuangan, dan pada saat yang seperti itu datanglah seorang dokter, saudara, seorang dokter yang berada yang menjadi dokter di rumah sakit yang terkenal, dan dokter itu membantu dia uang dengan satu syarat,
agar peternakannya itu bisa dibangun satu ruangan, satu tempat untuk menaruh sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan kemudian istrinya juga agak heran, kenapa sekarang orang ini kalau malam hari mesti keluar gitu, dan apa ya? Istrinya bertanya kepadanya, istrinya katakan, oh kenapa sih aku kalau mesti keluar malam-malam dan potong apa ya, potong sapinya itu malam-malam. Nggak tahunya apa saudara, tempat itu dipakai oleh dokter itu untuk menyembunyikan organ manusia yang nanti akan dikirim keluar. Dan satu saat hanya menyembunyikan, tapi satu saat dokter itu berkata kepadanya, dokter itu memberi uang banyak, dan dia berkata, kali ini kamu mesti mau tempat ini menjadi tempat menyembelih siapa saudara? Manusia, untuk diambil organ. Sebenarnya dia tidak ada, tapi karena dia sudah masuk di situ, dan kalau kamu tidak mau, istri dan anakmu akan menjadi target saya. Wah, susah ya saudara. Bagaimana dia bisa melindungi istri dan anaknya? Tidak mungkin. Jadi terpaksa. Akhirnya pada satu saat ada orang laki-laki yang tidak jauh dari daerahnya hilang. Dan malam itu tempat itu dipakai untuk menyembelih bukan sapi, tetapi menyembelih manusia. Akhirnya ketahuan, dan ya ada banyak hal yang telah terjadi. Kita lihat bahwa Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang membuat seseorang akhirnya terpaksa masuk di dalam sebuah kejahatan. Terpaksa masuk dalam sebuah kejahatan. Orang-orang di desanya juga menjadi heran. Orang ini yang begitu setelah terpegang, kok bisa? Karena apa saudara? Karena tidak ada lain. Tetapi marilah kita membawa diri kita ini agar harta itu menjadi sesuatu yang positif. Bahkan harta itu menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah dan kasih kita kepada Allah. Jadi kita umat Kristiani bukan anti harta, bukan anti uang, tetapi saudara, mari kita punya pola pikir yang positif. Apa itu? Selanjutnya, harta adalah bagian dari penyembahan kepada Allah. Kalau sebentar lagi Natal, kita ingat bahwa ada orang Majus yang datang mencari Tuhan dalam perjalanannya, mencari raja di atas segalanya raja,
yang akan disembahnya, dia harus melewati perjalanan sekitar 2 tahun lamanya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Pada saat ia bertemu dengan Tuhan, ia tidak hanya sujud menyembah, tetapi ia membawa persembahan. Ada emas, ada kemenyan, ada mulut. Ya. Kemenyan itu lambang penyembahan kepada raja di atas segala raja. Emas itu menyatakan dia adalah raja di atas segala raja yang mulia. Mur adalah wangi-wangian, di mana dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa bagi sang raja. Jadi kekayaan orang Majus bisa dipakai sebagai penyembahan kepada Allah. Raja-raja zaman dulu kalau tunduk di bawah raja yang lain atau menghargai raja yang luar biasa seperti Salomo dulu, ada Ratu Sheba dari tempat jauh datang ke Salomo karena tertarik pada hikmat Salomo, dan waktu datang dia memberi begitu banyak persembahan. Harta yang ada dipakai untuk menghormati, menyembah, menghargai raja yang luar biasa. Saudara, mari kita perhatikan kitab Amsal 21 ayat 6. Tolong dibaca. Amsal 21 ayat 6. Mari silakan. Amsal 21 ayat 6. Demikian firman Tuhan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Memperoleh harta benda dengan tipu daya adalah kesia-siaan dan membawa kepada maut. Kalau harta kita jadikan sesuatu untuk menyembah Allah, tentu kita tidak mencari harta dengan tipu daya. Kalau dunia ini pengusaha-pengusaha saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling melakukan sebuah tipu daya agar dia mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, maka harta kita harus menjadi penyembahan kepada Tuhan. Artinya kita hidup dalam kejujuran, ketulusan tentang harta. Kenapa saudara? Kalau engkau mencari kekayaan dengan tipu daya, memang mungkin dapat, mungkin dapat, tetapi ujung-ujungnya kata Amsal kemana? Kepada maut. Ujung-ujungnya kepada maut. Mari kita hidup dalam penyembahan kepada Allah. Jangan sampai ada tipu daya di dalam mencari harta. Boleh mencari harta? Boleh, tapi bukan dengan tipu daya. Lukas 16 ayat 10 ayat sampai 12. Mari silakan. Mari. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Mari silakan. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, perhatikan saudara. Kalau tadi kita harus lepas dari tipu daya, karena kita menyembah Allah yang kudus. Yang berikut, jujur. Siapa yang jujur dengan perkara yang kecil, ia akan bisa jujur dalam perkara yang besar. Siapa yang tidak benar dalam perkara yang kecil, ia akan tidak benar dalam perkara yang besar. Kadang-kadang kita manusia berkata bohong sedikit. Pernah saudara bohong sedikit? Pernah. Tetapi mari kita belajar. Kita anak-anak kerajaan yang kudus. Jangan ada kebohongan. Jangan ada ketidakjujuran. Jangan ada ketidakbenaran. Kalau engkau tidak jujur dengan perkara yang kecil, engkau tidak akan dipercayakan perkara yang besar. Kalau engkau tidak benar dalam perkara yang kecil, engkau pasti diberi tanggung jawab yang besar, engkau akan tidak benar. Kenapa? Karena seringkali seperti tadi, kuasa kegelapan itu memasukkan manusia dari perkara-perkara yang kecil kepada perkara yang lebih dah. Orang tadi kalau nggak memasukkan diri pada rujukan dari dokter tadi, tentu dia tidak akan sampai seperti ini. Dia menjadi seorang yang sangat dihargai di tengah masyarakat. Tetapi karena dari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit. Jadilah manusia yang menyembah Allah dalam kejujuran dan ketulusan. Kemudian kita melihat dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertama, menjauhkan diri dari tipu daya. Kedua, kalau kita mau menjadi penyembah Allah, menjauhkan diri dari bohong, saudara, ketidakjujuran. Kalau kita pernah bohong, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Bohong sedikit juga perlu bertobat, karena Allah itu kudus. Yang selanjutnya dikatakan apapun juga yang saudara perbuatlah dengan segenap hati. Engkau bekerja dengan segenap hati. Engkau melakukan sesuatu, lakukan dengan segenap hati. Jangan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Dengan demikian, waktu engkau bekerja untuk mendapatkan harta, engkau sedang menyembah Allah. Menyembah Allah dalam hidupmu. Yang berikut, harta adalah milik yang dipercayakan Allah kepada kita. Masa harta saya dapat kerja keras, saya cari sedapat mungkin kok dikatakan milik Allah. Mari kita baca Mazmur 24 ayat 1. Silakan saudara membacakan. Mazmur 24 ayat 1.
Mazmur 24 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dialah yang menciptakan kita, manusia dan alam semesta ini. Dia juga yang memelihara agar kita tetap hidup. Karena itu kita adalah miliknya. Jangan ada di antara kita yang punya harta lebih dan kepada orang miskin merendahkan. Saudara, di satu gereja besar, sudah biasa atau besar, yang hari Minggu kan kebaktiannya berapa kali? Ya hari Minggu kan ada banyak orang datang di sini. Lalu ada peminta-minta yang datang duduk di depan gereja. Karena ada halaman yang luas ya, duduk di sana di tempat orang biasa masuk. Peminta-minta itu memang apa ya saudara? Dia mendapatkan banyak dari orang-orang yang punya belas kasihan. Tapi suatu waktu ada seorang yang walaupun dia kelihatan kaya, pakaiannya dan lain sebagainya, dia datang kepada wanita itu, dia dekati, dia ajak ngomong-ngomong, dan akhirnya dia bawa masuk ke gereja. Orang lain tidak ada yang berpikir bahwa wanita ini perlu dibawa masuk ke gereja. Akhirnya wanita ini dimenangkan bagi Tuhan. Tapi di tempat lain, kalau ada orang baru datang ke gereja, bawa mobil mewah, bawa ini, wah, disambut dengan baik. Kalau yang datang bajunya compang camping, kira-kira disambut dengan baik atau tidak? Tidak, saudara. Di dalam kehidupan umat Kristiani sendiri, seringkali harta itu dijadikan patokan untuk menghargai orang lain. Tetapi marilah kita ingat bahwa apa yang ada pada kita, kekayaan kita, semua yang baik dalam hidup kita, semuanya milik Allah dan harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Di dalam 1 Timotius 17 ayat 19, tidak kita baca tapi saya sebutkan, dikatakan ajarilah jemaat di sana supaya jangan tinggi hati, jangan berharap pada kekayaan, agar jemaat berbuat baik dengan kekayaannya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Saya harap di rumah saudara membaca. Bertolak belakang dengan pola pikir orang dunia. Marilah, saudara mungkin bukan orang yang kaya raya, tapi saudara dan saya cukup. Di dalam keadaan yang cukup itu, sudahkah engkau berbagi? Sudahkah engkau memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan dan engkau mau berbagi? Jika kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah, Allah mengajarkan kita. Bagi orang-orang yang kaya dikatakan di sana, biarlah
engkau kaya dalam berbuat kebajikan. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa berbuat kebajikan. Amin. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa berbuat kebajikan. Mungkin jumlahnya tidak banyak, hanya seberapa. Tapi kalau engkau mau melakukannya karena kasih kepada yang membutuhkan, engkau menjadi seorang yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Amin. Mari kita perhatikan kembali di dalam Mazmur yang ke-70 tadi, ke-76. Kita baca lagi ayat 12. Bernasalah dan bayarlah nasamu itu kepada Tuhan Allahmu, biar semua orang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Kadang-kadang kita tidak mau berbagi karena kita menganggap aku sih butuh, ya. Uangku nggak banyak. Tetapi orang yang mengasihi, dia akan menyisihkan, dia akan berbagi. Amin. Amin, saudara. Dapat saudara menyisihkan keuanganmu untuk berbagi? Itulah yang dikehendaki. Itulah yang dikehendaki. Sedikit saja yang diberikan kepada orang yang membutuhkan adalah sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak mau mengambil komitmen. Di sana dikatakan bernasalah. Ambillah sebuah komitmen di dalam hati saudara. Saya akan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Amin. Saudara, mari kita katakan, saya akan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saya akan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saya tanya dikit, Bulis nggak pernah berbagi ya? Pernah. Apakah Bulis kaya? Tidak. Kenapa saya tidak logis? Ada orang di kampung ini yang merasa bahwa ditolong dan lain sebagainya. Jadi berbagi itu bukan karena kaya saudara. Mari kita memiliki kita memiliki kepedulian kepada orang lain, dan mari kita memuliakan dia dengan berbagi walaupun sedikit, seberapa kita dapat. Puji nama Tuhan. Yang berikut, harta adalah lambang. Mari Mas Andres. Harta lambang ketaatan dan kasih kepada Allah dan sesama. Rupanya isinya itu terhapus. Marilah, harta merupakan lambang ketaatan dan kasih kita kepada Allah. Kalau kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa harta itu 1/10 dari harta kita milik siapa? Milik Tuhan. Kembalikan milik Allah itu kepada kita.
masih banyak kerja, mungkin sebulan hanya dapat 600.000. Kerja keras sebulan dapat 600.000. Siapa yang telah memberkati engkau sehingga dapat pekerjaan? Tuhan. Dan karena engkau bekerja mendapat 600.000, yang 60.000 milik siapa? Milik Tuhan. Kembali. Kalau di dalam gereja ini 10 itu saudara bisa masukkan amplop, ditulis perpuluhan namanya siapa, supaya dalam pemasukan gereja itu ada catatan yang persis. Namanya siapa ditulis di situ. Entahkah mungkin yang masih sekolah sebulan hanya dapat 50.000 mungkin untuk kue itu ya, untuk jajan. 5.000 milik siapa? Milik Tuhan. Saudara, harta harus menjadi lambang ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan Mazmur tadi mengatakan, bernasarlah, berkomitmenlah. Katakan, saya pasti akan menyisihkan perpuluhan ini kepada Tuhan. Ingat, Alkitab mengajarkan kalau engkau tidak memberikannya, engkau menuju. Kalau engkau mengembalikannya, Allah akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati engkau. Jadi ketahuilah, biarlah harta itu menjadi lambang ketaatan kita. Entahkah itu 5.000, entahkah 10.000, entahkah berapa. Buat sisihkan itu, karena itu milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak berkomitmen. Kalau engkau tidak berkomitmen, engkau akhirnya akan tidak melakukannya. Kalau engkau melakukannya, berkat Allah melimpah. Jalan Allah selalu ada. Ada orang yang berkata kepada saya, engkau diberkati karena engkau hamba Tuhan. Bukan, saudara. Diberkati bukan karena hamba Tuhan. Saya tidak ada orang yang menjadi dekeng saya, mendukung uang kepada saya. Tidak, saudara. Tidak ada. Karena Tuhan tidak menempatkan saya di tumpang ini untuk mencari dekeng bagi kerajaan. Tetapi Tuhanlah yang memberi berkat berlimpah. Tidak ada satu dari anak saya yang terlantar, saudara. Tidak ada satu dari antara anak saya yang tidak mencapai yang dia inginkan dalam kehidupan. Semua bukan karena ada dekeng, semua bukan karena saya punya banyak duit, semua karena anugerah Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lakukan dari sejak awal, saya tidak berani mengurangi perbuatan. Walaupun gaji saya itu tinggal sedikit, karena saya ambil pinjaman di koperasi. Perpuluhan saya persis seperti yang saya terima. Kalau anak saya memberi uang setiap bulan sekian, saya harus masukkan di situ. Saya harus masukkan di situ. Dan saudara, Tuhan tahu yang Tuhan tidak menyia-nyiakan. Saya sekarang ini
memang tidak kaya, tapi saya berbahagia kalau suatu saat saya bisa makan dengan serada itu saudara, dengan sambal tempe. Wah, rasanya enak. Saya bersyukur pada Tuhan. Ada orang yang kaya raya di sana mau makan tidak bisa. Kenapa? Karena pencernaannya terganggu sangat. Ada orang yang kaya raya, dia hanya bisa memasukkan 2 potong roti ke perutnya. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa. Saudara, apakah saya tidak merasa bahwa Allah itu sangat baik? Saya lebih dari orang kaya itu. Tetapi mari kita keluar ke tanah dan pakailah apa yang ada pada saudara itu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya bersyukur saudara, saya tidak kaya, tetapi Tuhan pakai saya untuk kadang-kadang dipertemukan dengan banyak orang yang membutuhkan, dan dengan kasih Allah, tangan Allah, entah seberapa saya dapat, saya bisa membantu. Itulah hidup berkelimpahan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa memberi kepada orang lain dalam keadaan yang tidak kaya. Allah itu luar biasa, saudara. Saya cerita ini bukan karena apa. Allah menempatkan saya di tempat ini untuk menjadi orang tua dari saudara secara rohani, dan saya harus menjadi teladan. Jika pada masa yang lalu sampai keadaan kami seberapapun, tetapi sampai ada 13 orang yang bisa hidup di sini dan tidak pernah mereka tidak makan 1 hari, itu karena kasih karunia Allah. Dan itu karena yang Tuhan inginkan saya mengasihi mereka. Amin. Saudara, kita kasihi orang lain, kita kasihi siapa yang membutuhkan. Kita tahu seberapa kita. Apakah dengan demikian saudara saya tidak pernah ditipu oleh orang? Pernah, saudara. Pernah. Tapi saya berkata kepada Tuhan, kadang-kadang saya juga bukan orang yang apa yang diobrolkan, saudara. Tetapi kadang ada yang datang dan katakan butuh uang dan lain sebagainya, karena ada koperasi, ada pinjaman koperasi dan lain sebagainya. Sebenarnya setiap kali ada orang membutuhkan, saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan, tetapi ada waktunya. Tuhan izinkan orang itu tidak bayar, ya, atau banyak. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Saya bersyukur kepadamu karena saya dapat melakukan sesuatu untuk membawa orang ini kepada Tuhan. Apa sih harganya uang koperasi yang saya harus ngambil dibanding dengan ada jiwa? Itulah kehidupan warga kerajaan Allah. Kalau saudara ditipu bukan karena kasih, itu lain lagi, saudara.
saudara ditipu bukan karena kasih lain lagi, tapi karena kalau saudara ditipu karena kasih memuja. Kalau saudara ditipu karena hal yang lain, ya kita lihat kita punya kesalahan atau tidak. Kalau kita tidak punya kesalahan, kita bersyukur, Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya maksud, Engkau punya maksud dalam hidup. Nah, marilah saudara kita bertolak belakang dengan pola pikir ini. Saya sangat sedih saudara kalau saya melihat membaca di YouTube itu orang-orang Kristen, ya, bahkan hamba Tuhan pendeta di dalam hidupnya menyalahkan pendeta menarik perpuluhan dari orang ini pendeta ini begini. Saudara, kita tidak ditempatkan untuk menghakimi yang lain. Kita tidak ditempatkan untuk menghakimi yang lain. Kita ditempatkan untuk menjadi orang yang taat. Kalau orang muda mungkin kadang-kadang melihat di gereja pendeta ini bolak-balik sing diomong perpuluhan. Orang muda boleh kritis, tapi jangan menghakimi. Kalau pendeta yang sungguh berbicara tentang mengembalikan milik Allah, itu adalah demi jemaat, supaya jemaat akan diberkati. Karena itu janji Allah. Janji Allah. Karena itu saya dengan pendeta siapapun dimanapun menjaga milik saya. Saya tidak tahu keadaan mereka yang sebenarnya. Kalau dia seorang hamba Tuhan yang benar-benar dan saya mencerca dia, saya berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki satu pola pikir yang benar. Walaupun dunia ini dengan pola pikirnya banyak sekali di sana orang yang menjatuhkan orang lain, mengolok orang lain, merendahkan orang lain, menjatuhkan pendeta, menantang pendeta, mengatakan ini itu. Mari kita jangan seperti mereka. Amin. Jangan seperti mereka. Walaupun gereja ini cara mengatur keuangan jauh lebih baik mungkin dari gereja lain, jangan merendahkan gereja lain. Saya tidak akan berani merendahkan pendeta yang lain, karena Tuhanlah yang tahu. Amin. Saya berbicara begini karena keadaan dunia masa kini itu begitu mengerikan saudara secara rohani. Mari kita belajar memiliki pola pikir yang kalau engkau tidak tahu, tidak mengerti sesuatu, jangan cepat membeli. Yang penting apa yang ada dalam hidupmu, pakailah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Lakukan dengan setia. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengerti hidup kita, memiliki pola pikir yang benar di hadapan Allah. Kalau saudara dalam kebutuhan, Tuhan sangat mengerti dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong. Bukankah kita semua mengalami seperti itu? Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu mau menolong kita. Sekarang kita harus mengalirkan kasih Allah itu kepada orang. Amin. Mengalirkan kasih Allah kepada orang lain. Itu sebabnya kita mengatakan
biarlah kita mengeluarkan buah yang dinikmati oleh orang lain. Pohon yang bertumbuh baik mengeluarkan buah itu bukan dinikmati dirinya sendiri. Gak ada pohon makan buahnya, benar kan? Tidak ada pohon makan buahnya. Pohon yang mengeluarkan buah akan dinikmati oleh orang lain. Hidup kita yang mengeluarkan buah tidak dinikmati oleh diri kita sendiri, walaupun kita sendiri menikmatinya, tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Seperti kasih Allah yang sangat mempedulikan kita, biarlah kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita, kita peduli kepada orang lain. Amin. Peduli bukan karena kebanggaan diri kita baik, peduli karena kasih. Mari kita datang kepada Tuhan, kita lihat hati kita selidiki hidup kita. Apakah kita telah hidup dalam penyembahan dan kasih kepada Allah dan sesama? Mari silakan. Yang lain mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihi? Mari kita berdiri.
adil, saudara. Kita hidup untuk bertumbuh secara rohani. Dan dalam pertumbuhan kita akan mengeluarkan buah. Mari kita ambil sebuah komitmen bahwa saya mau hidup bagi engkau, bagi orang lain yang membutuhkan. Saya mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Saya mau hidup menurut firman-Mu. Saya mau ambil keputusan saat ini juga Tuhan. Saya mau mengembalikan milik-Mu. Saya tidak akan sembarangan dengan milik-Mu ya Tuhan. Tolong saya menghormati-Mu, mengasihi-Mu, dan mengasihi sesama. Tuhan ada di sini, saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan yang mau mengubah hidup. Tuhan yang mau memperbarui hidup. Tuhan yang mau menjadikanmu alatnya yang berguna. Tuhan yang mau menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan perbuatan kasih kita kepada yang lain. Dia ada di dekatmu, saudara. Dia sedang berbicara kepadamu. Mari kita berdoa bersama, dan Ibu Setiati akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Bapak. Pada siang hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman. Tolong kami Bapak, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami memiliki komitmen untuk kami boleh bertanggung jawab atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk kami sanggup melakukannya. Tolong kami untuk memakai setiap apa yang Kau berikan kepada kami sebagai berkat, tidak hanya bagi kami pribadi Tuhan, tapi ada orang-orang lain yang boleh menikmati bersama-sama dengan kami. Ajar kami berbagi dengan mereka ya Bapa. Sebagai wujud kami, ucapan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala keadaan kami. Kami percaya bahwa Engkau memberikannya bagi kami juga untuk orang lain ya Bapak. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Memberkati dengan kekuatan, kesehatan, nikmat yang daripada-Mu. Terlebih Tuhan, Kau memberkati setiap pelayanan dan pergumulan di dalam kehidupan beliau. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa menolong di dalam kehidupan kembali. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Untuk selanjutnya kami boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini Bapak. Mungkin saat mereka dalam keadaan lemah tubuh, terbaring sakit. Oh, kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan
baru bahwa hanya ada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya setiap masalah yang datang dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan jalan keluar, sehingga pada hari-hari berikutnya mereka boleh bersama-sama dengan kami menikmati kehadiran-Mu, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala ucapan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang memberkati kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara.